Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Inun Fadila dari Prodi Manajemen. Dalam video ini saya akan membahas makna kepemimpinan dalam Islam, khususnya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Kita sering mendengar bahwa menjadi pemimpin adalah suatu kehormatan. Tapi dalam Islam, kepemimpinan bukan soal gengsi atau status saja, melainkan amanah yang berat dan akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Isi hadis dan terjemahannya, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan, karena jika kepemimpinan itu diberikan karena permintaanmu, maka kamu akan diserahkan kepada dirimu. Tapi jika diberikan bukan karena permintaanmu, kamu akan dibantu oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 7146 dan hadis riwayat Muslim nomor 1652. Nah, hadis ini menekankan bahwa meminta jabatan atau kepemimpinan itu adalah hal yang tidak dianjurkan, teman-teman. Karena tugas kepemimpinan itu berat dan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan adalah beban amanah, bukan sekadar kehormatan sosial. Nah, di zaman sekarang, khususnya dalam dunia kerja, dalam organisasi nih teman-teman, banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan jabatan yang tinggi gitu kan. Sayangnya, kadang ambisi mendahului kapasitas gitu kan. Dan akhirnya kepemimpinan itu justru menjadi beban yang merusak sistem gitu kan. Nah, dalam manajemen SDM ini, hadis ini sangat relevan menurut saya. Kenapa gitu kan? Karena pemimpin yang meminta jabatan tanpa kesiapan nih seringkali justru menjadi sumber konflik. Contohnya kayak dia penyalahgunaan wewenang. Terus yang kedua itu Islam itu mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah kepercayaan dari orang lain, bukan sesuatu yang dipaksakan demi gengsi atau kuasa. Jadi seorang pemimpin yang ditunjuk atas kepercayaan orang lain kepadanya itu mungkin jauh lebih baik gitu kan. Nah, dalam organisasi modern ini tercermin nih teman-teman dalam konsep yang contohnya leadership trust, yang dimana kepemimpinan ini berdasarkan kepercayaan yang tadi saya bilang, hasil dari mungkin mufakat, musyawarah kayak gitu, bahwasannya memang orang tersebut tuh sangat cocok untuk menjadi kepemimpinan di suatu perusahaan atau di suatu instansi seperti itu. Nah, yang kedua itu ada ethical leadership, yang dimana kepemimpinan ini yang bermoral, yang dimana mungkin kepemimpinan itu harus memiliki moral yang bagus, etika yang bagus. Dan yang terakhir itu ada servant leadership, yang dimana kepemimpinan ini sebagai pelayan. Nah, pelayan di sini tuh adalah konsep pemimpin yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi itu sendiri gitu. Contohnya dia tuh kayak melayani atau memperdayakan atau membimbing orang-orang kayak gitu. Nah, seorang pemimpin itu idealnya adalah mereka yang dipilih gitu teman-teman, karena kapasitas atau integritasnya gitu, bukan karena ambisinya gitu loh. Nah, penerapannya dalam dunia kerja itu menurut saya itu kayak yang pertama dalam pemilihan pemimpin, contohnya kayak pemilihan manajer gitu, supervisor, leader kayak gitu, leader lapangan kayak gitu. Nah, itu harus berdasarkan memang harus kualitas gitu kan, bukan karena relasi atau kepentingan politik saja gitu. Nah, yang kedua itu ada pemimpin harus sadar bahwa jabatannya itu adalah amanah, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, yang ketiga ini teman-teman, seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang adil dan transparan. Contohnya manajer keuangan, dia harus transparansi kepada direksi mungkin gitu kan. Nah, yang kedua itu ada mampu mendengarkan tim. Jadi keluh kesah tim tuh harus didengarkan oleh pemimpin, siap menanggung beban keputusan dan pertanggungjawaban. Jadi kita semua tuh memandang kepemimpinan itu sebagai amanah, maka organisasi itu
akan tumbuh secara adil, sehat, jujur, dan produktif gitu teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini, dari hadis tersebut mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan kehormatan untuk disombongkan, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam dunia kerja dan manajemen SDM, nilai-nilai itu sangat relevan gitu kan, sangat penting agar kita tuh tidak hanya mengejar jabatan gitu, tapi juga kita memahami tanggung jawabnya, tanggung jawab moralnya, tanggung jawab spiritualnya di balik itu tuh gitu. Nah, semoga kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan jika suatu hari kita diamanahkan sebagai pemimpin, kita bisa menjalankannya dengan adil, jujur, dan profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.